Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk pasang custom ROM di HP Nokia 8. Nokia 8 adalah HP Android flagship dari Nokia, sebenarnya HMD Global, yang dirilis di tahun 2017. Kalian bisa lihat review lengkapnya di channel saya. HP ini aslinya mentok di Android 9 Pie, dan saya sudah mulai bosan dengan ROM bawaannya. Karena itu, akhirnya saya mencoba untuk custom ROM HP ini. Sayangnya, HP ini tidak seperti HP lain. Custom ROM di HP ini tuh gak mudah dan banyak cara yang aneh. Langsung saja kita mulai proses oprek-nya. Sayangnya proses selanjutnya itu harus pakai Windows dan jadinya saya harus ganti OS ke Windows dan saya gak bisa malas dunia nyeting OBS ya. Jadi saya rekam pakai HP aja, pakai mic HP. Jadi maaf kalau suaranya burik. Jadi yang kita butuhin itu adalah alat UBL-nya. Ini cuma ada di Windows nih alat UBL-nya itu. Dan juga driver USB-nya. Karena di Windows tuh males harus pakai driver segala. Gak kayak di Linux colok langsung ke detect enak. Jadi kita ini aja sekarang ekstrak kedua chip ini. Ekstrak semuanya. Oke, setelah ke ekstrak kita harus pasang dulu drivernya. Jadi kita jalanin ya setupnya. Yes, kita pasang driver USB-nya. Jadi biar HP-nya bisa kedetek. Nah, sekarang kalau udah beres install drivernya, kita pasang kita buka alat unlock bootloadernya. Kita jalanin alatnya. Nah, ini udah jalan. Sekarang kalian klik ini tombol request OTP. Kalau udah kalian copy OTP-nya, dan ini tuh ada batasnya. Jadi cuma ada 15 HP yang bisa di UBL setiap harinya. Itu untuk seluruh dunia pakai alat ini. Jadi kalau misalnya kalian gak bisa, tunggu besok. Oke, sekarang udah masukin OTP-nya. Nah, sekarang kita siapin dulu HP-nya. Oke, kita siapin HP-nya. Ini kondisi masih nyala, kita harus matiin. Kita matiin dulu pertama HP-nya. Sekarang pencet tombol volume bawah sama power. Tunggu sampai muncul tulisan download mode. Oke, coba lagi sampai tulisan download mode katanya. Tidak masuk ya. Oke, ternyata setelah saya baca-baca lagi, tahan tombol volume bawah dan colokin USB, bukan pencet tombol power. Oke, jadi kita coba lagi sekarang. Oke, sekarang kita coba ini colok sambil pencet tombol volume bawah. Volume bawah, colok. Nah ya, ini udah masuk. Kita udah masuk ke download mode. Nah, ini udah masuk ke download mode, berarti udah bisa kita mulai proses UBL-nya. Oke, sekarang kita coba pencet begin unlock. Kita UBL HP ini. Jadi sekarang katanya lagi proses unlock. Oke, sekarang ada ini di HP-nya. Ada konfirmasi mau unlock atau enggak. Kita pencet volume bawah. Nah, itu pencet tombol powernya. Oke, kita unlock sekarang. Nah, udah muncul ini warningnya. Ini tanda-tanda udah di UBL. Nah, ini salah satu efek samping di UBL tuh, dia bakal ngehapus partisi datanya. Jadi jangan lupa sebelum ngelakuin oprek ini, sebelum ngelakuin UBL, kalian harus backup dulu data pentingnya. Karena data penting kalian, semua data yang ada di HP ini pasti bakal auto hilang dengan proses ini. Oke, kita pencet tombol powernya. Oke, kita lihat ini HP jadi ganteng nggak? Semoga enggak. Ketar-ketir saya kalau jadi ganteng alias botlop. Oh iya, cara ini juga gak cuman buat Nokia 8 aja. Bisa dipakai juga buat beberapa perangkat Nokia lain seperti Nokia 6.1, 7, 7 Plus. 7 Plusnya Nokia, bukan 7 Plusnya Ipong. HP-nya si Dennis. Kalau iri bilang bos. Kalau iri bilang. Dan Nokia 8-nya versi Sirocco. Oke, setelah lama nunggu akhirnya muncul juga. Mungkin karena ini HP X resmi, jadi ini ngedefault ke bahasa Indonesia ininya. Ini aja next atau mulai. Saya mau pakai WiFi, ini nggak ada kuotanya dua-duanya. Jadi sekarang HP ini sudah ter-UBL ya. Selanjutnya kita ke tahap selanjutnya untuk pasang custom ROM di HP ini. Karena ini masih pakai ROM bawaan, masih pakai stok ROM sekarang. Lanjut aja kita mulai percobaan untuk mengkus ROM HP Nokia 8 ini.
Oke, udah beres. Saya pakai Windows. Sekarang saya auto balik lagi ke Linux. Gak enak pakai Windows soalnya ada spy-spy-nya. Anton Wibowo pasti marah. Oke, ternyata ini HP ada FRP-nya. Jadi apa namanya tuh, UBL itu tidak menghilangkan FRP di HP ini. Jadi kalau misalnya bisa UBL, kayaknya harus hapus lagi sih partisi FRP-nya, lalu kusrom aja sekalian. Saya juga baru ingat ini. Ternyata HP ini ada AOD-nya. Ini padahal layarnya IPS, ini bukan OLED. Dan walaupun IPS, ini unlimited ke 10 detik. Ternyata ke unlimited, tapi bisa 20 menit. Ya, yang pasti jauh lebih lama lah daripada cuma 10 detik. Untuk custom ROM, saya akan coba pakai Kusrom Mini Pixel Experience yang Android 13. Tapi sayangnya untuk install ROM ini apa namanya itu kita perlu ngelakuin sesuatu, yaitu kita perlu pasang T-Virus atau T-Virus. Nah, ini ada di apa itu PDF panduan operate Nokia 8. Untuk custom ROM kita tuh harus pasang T-Virus dulu, karena agak susah diklik ininya. Jadi T-Virus ini fungsinya untuk membuat Nokia 8 ini jadi support projectable. Jadi itu ngelakuin ngerepartisi dan juga apa namanya tuh buat HP-nya jadi support treble. T-Virus ini tuh aslinya apa namanya tuh kurang lebih sih ya singkatnya menyatukan ROM dari Nokia 8 versi yang Sirocco itu di backport ke Nokia 8 biasa. Jadi itu fungsinya T-Virus dan kita tuh perlu T-Virus ini buat pasang custom ROM. Jadi ini yang agak-agak beda dari HP ini dibandingkan HP lain. Kalau HP lain udah UBL langsung pasang TWRP langsung kusrom. Ini enggak, kita harus pasang T-Virus dulu baru bisa kusrom. Apa itu Project Treble? Di tahun 2017 Android memperkenalkan Project Treble. Project Treble membuat Android dibagi menjadi beberapa bagian. Fungsinya agar pembuat HP dapat lebih mudah membuat update dan tujuannya itu untuk membuat HP semakin sepatu rajin dapat update. Caranya adalah dengan memisahkan file sistem dan vendor. Partisi sistem berfungsi untuk menyimpan OS-nya, sedangkan partisi vendor berfungsi untuk menyimpan file khusus perangkat tersebut. Contohnya seperti driver dan juga kode khusus perangkat tersebut. Ini membuat proses update lebih mudah karena merek HP hanya perlu mengupdate OS-nya saja tanpa mengubah vendornya. Project Treble ini membuat HP zaman sekarang lebih sering mendapatkan update karena prosesnya itu jadi lebih mudah. Sayangnya, tidak semua HP mendukung Project Treble. Nokia 8 tidak mendukung Project Treble dan nggak tahu kenapa custom ROM-nya itu harus mendukung Treble. Tapi Nokia 8 bisa diubah menjadi mendukung Treble dengan script bernama T-Virus. T-Virus ini mengubah Nokia 8 jadi support Treble dengan cara mengambil beberapa file dari Nokia 8 versi Sirocco. Bukan Sirocco yang itu. Langsung saja kita lanjut lagi ke proses operate-nya. Jadi saya download dulu aja, ini ukurannya lumayan gede ya, 1,7 berapa ini. Jadi kalian harus siapin kuota yang agak badag. Oke, kita download dan kita tunggu sampai beres. Jangan lupa kita juga perlu ini apa nih itu download ROM dan recovery-nya. Setelah ke download semuanya, kita ekstrak dulu ini file yang T-Virus. Kita buka, udah itu ekstrak. Kita tunggu ekstraknya sampai beres. Nah, setelah beres kita buka ini terminal atau CMD di sini. Karena saya pakai Linux, saya buka terminal. Kalau kalian pakai Windows, buka CMD. Nah, di sini kita jalanin flash T-Virus Linux. Nah, tapi sebelum itu kita harus pindahin dulu HP-nya ke mode fastboot atau download mode. Oke, caranya kurang lebih sama kayak tadi. Kita matiin dulu HP-nya, kita tunggu sampai HP-nya benar-benar mati. Kalau HP-nya udah mati seperti Kaori Miyazono, kita tahan tombol volume bawah sambil nyolokin USB-nya. Oke, pastiin ada tulisan download mode, berarti kalian udah sukses di fastboot. Oke, sekarang kita jalankan script flashing T-Virus-nya. Kita pilih satu, oke kita tunggu sampai beres. Nah, jangan lupa backup datanya, karena pasti bakal auto hilang. Dan mereka juga gak tanggung jawab kalau ada data hilang atau HP-nya rusak atau meledak dan sebagainya. Yes. Udah itu kalian pencet F. Oke, sekarang HP-nya nge-restart. Nah, sekarang ini lagi ini apa namanya tuh? Masukin file-file yang diperlukan untuk mengubah HP-nya menjadi mendukung itu Project Treble. Oke, ini bagian paling menegangkan karena ini agak-agak destruktif ini. Oke, ini filenya agak-agak besar, ini 500 MB ini.
Pastiin jangan sampai kesenggol HP-nya. Nah, ini prosesnya agak lama ini, jadi agak-agak tegang apalagi kalau kalian lakuinnya pakai komputer gitu. Ngeri listriknya tiba-tiba mati atau sebagainya. Kalau mau lebih aman sih itu pakai laptop atau komputer yang ada UPS-nya. Dan pastiin juga jangan pakai kabel abal-abal. Soalnya apa itu lebih rawan kesenggol dan putus akhirnya. Oke, sudah beres. Sekarang sudah terpasang projectable dan HP-nya udah nge-restart sekarang. Jadi kita pencet tombol power buat nge-skip warningnya. Oke, ini langsung balik lagi ke fast boot mode. Sekarang kita lanjut install recovery-nya. Untuk pasang recovery kalian tinggal fast boot flash recovery, dan itu ininya filenya. Oke, ini nge-flashnya kemana ini? Nggak ada recovery-nya katanya. Bentar saya cek dulu. Oke, ternyata ini HP itu mirip-mirip HP Sony yang gak punya partisi recovery, dan itu nyatu sama bootnya. Jadi kita ganti recovery-nya tuh jadi boot. Oke, kalau udah kita tinggal ilangin ininya. Kita langsung boot ke ininya, ke partisinya. HP-nya udah nge-restart. Kan kita udah otomatis. Ini harusnya langsung masuk ke ininya, ke bukan ke recovery-nya maksudnya. Oh enggak, ini kayaknya stuck di sini. Saya baru ingat harus pencet tombol dulu. Volume atas ya. Kita harus matiin kayaknya. Matiin dulu, dari kita pakai volume atas baru masukin. Volume atas masukin ininya. Jadi tombol powernya nggak respon. Ini masuk ke download mode lagi. Oke, saya tahan tombol atas. Katanya recovery-nya yang atas. Jadi tahap selanjutnya harus masuk ke ini, ke recovery. Oke, akhirnya bisa masuk ke TWRP. Jadi saya balikin lagi boot image-nya ke yang bawaan T-Virus, dan sekarang bisa masuk ke TWRP-nya. Jadi si T-Virus tuh ada ininya ternyata. Ada apa namanya tuh? Ada TWRP-nya. Jadi sekarang yang saya bingung apa saya bisa langsung nge-flash atau enggak ini. Kalau kita lihat di sini, ini tuh gak ada recovery-nya masalahnya. Jadi saya agak bingung nih cara installnya bakal kayak gimana. Tapi kalau menurut ini katanya tinggal flash aja ininya ROM-nya dan apa itu sama recovery-nya. Tapi recovery-nya bukan zip yang jadi masalahnya. Tapi kita coba dulu aja ini. Oke, jadi kayaknya saya punya ide. Kita langsung coba sideload aja ininya. Di ADB sideload, dan itu balik dulu. ADB sideload yang zip. Kalau nggak salah tuh ada di menu advanced. Nah ya, ADB sideload. Nah, kita wipe keduanya. Nah, itu kita mulai ini sideload. Oke, kalau sideload gak bisa, berarti mau gak mau saya harus format data karena saya males nyari SD card atau OTG. Itu di sini juga gak ada data penting sih. Jadi kita langsung ini aja, kita wipe format data. Nah, itu kita ketik yes. Oke, yes. Oke, kita sekarang restart ke recovery biar bisa pakai ini. Nggak tahu nih, tombol powernya nggak bisa dipencet ini. Lalu kita balik lagi ke TWRP. Sekarang harusnya bisa diakses ini. Oh ya, udah bisa. Oke, saya mau copy sekarang ROM-nya. Oke, kita copy ininya, ROM-nya sama recovery-nya. Kita copy. Udah, itu kita paste ke sini dan tunggu sampai beres. Oke, kita akan pakai flash disk buat ininya, pindahin filenya, dan juga USB OTG. Saya gak beli merek Smash Snug lagi, sekarang saya beli ini Kingston. Ini dulu merek flash disk paling laku ini di zamannya pas awal-awal flash disk mulai rame di Indonesia. Tapi sekarang orang udah mulai makin dikit yang pakai flash disk. Bahkan yang pakai SD card pun mulai makin dikit karena HP udah makin banyak yang ngilangin lubang slot SD cardnya. Jadi langsung aja kita unboxing ini. Karena kemarin saya agak susah unboxingnya, kalau cuma pakai tangan saya mau ambil gunting dulu. Oke, ini alat yang mempermudah unboxing. Kita akan gunting aja tengahnya.
Oh, saya lupa pencet record. Jadi saya udah nyiapin flashdisk awalnya, saya udah unboxing. Ternyata selama unboxing nggak ke record. Jadi singkatnya saya mau coba masukin file ROM-nya ke flashdisk. Nah itu nanti pakai OTG kita masukin ke sini. Sekarang kita colok dulu ke PC-nya buat masukin file ROM-nya. Oke, udah kedetek ininya flashdisk-nya. Sekarang kita copy. Sekarang kita coba lagi copy. Nah, saya coba lepas cabut dulu ininya flashdisk-nya. Oke, masih belum. Oke, udah muncul nih. Kita paste, harusnya lebih cepat daripada tadi. Pakai MTP lah, kenceng banget ini. Udah beres lagi. Ini ngapain lagi? Ini udah beres kan harusnya. Udah 100% ini. Oke, kita tunggu aja ini sampai hilang. Nah, itu kita coba colok ke HP nanti. Lock. Oke, ini salah. Oke. Ini kebalik. Coba lagi. Masih belum kedetek. Masih belum kedetek ininya. Ya tetap aja ini masih gak kedetek ininya OTG-nya. Kalau misalnya masih gak bisa, berarti emang harus banget pakai ini SD card. Oke, akhirnya saya kepikiran sesuatu. Jadi tadi tuh pas kita nyoba ngopi file kan tuh lambat banget. Nah itu tuh gara-gara MTP-nya. Gara-gara pakai protokol MTP kita ngirimnya. Sekarang saya coba kirim pakai ADB push. Ternyata bisa. Ini apa itu bisa jalan, tapi kita gak tahu nanti bisa nyampe atau enggak. Saya baru ingat kalau dulu tuh saya suka ngirim file tuh pakai ADB push. Kalau apa itu dibanding pakai MTP, soalnya pakai MTP itu suka lemot, lambat banget kayak koneksi IndiHome dan Tri. Tapi sekarang ini lumayan jauh lebih cepat lah dan gak stuck lagi. Jadi sebelumnya tuh pas saya coba copy di MTP, copy pakai MTP dia malah stuck. Ya udah, ini kita coba push ininya, yang recovery-nya. Oh, ini udah mau beres bentar lagi. Gak perlu saya cut kayaknya saking cepatnya. Ganti jadi image. Nah itu lokasinya SD card juga. Nah ini lebih cepat lagi, soalnya cuma berapa 40 MB gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke HP-nya. Oke, sekarang udah ada ini. Pertama kita install dulu zip-nya. Install device open error, apa ini? Malah error pas. Oke, ini tuh update 7. 7 tuh biasanya saya lupa gak cocok atau itu apa itu partisinya. Karena sistemnya belum di wipe. Nah, tapi sebelum ini saya pengen coba dulu apa namanya tuh bisa masuk ke TWRP-nya ini enggak? Oke, mungkin kalau kita install image, di sini nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya tuh, nggak ada recovery. Oh ya, ini juga ada slotnya. Oke, sekarang kita coba ini apa, reboot recovery, boot recovery. Harusnya kita masuk ke, kalau benar ini masuk ke recovery-nya Pixel Experience, kalau enggak paling stuck lagi. Oke, masuk. Oke, kita kira masuk ke sini. Sekarang kita pakai ADB sideload, kita nge-apply update. Kita colok dulu ininya, udah itu kita apply enggak, factory reset dulu lah. Oke, kalau udah kita apply update, apply from ADB, kita mulai sideload ADB. Kita cek dulu ini kedetek atau enggak. Oke, kedetek ADB sideload yang zip. Oke, bismillah. Oke, kenapa ini gagal atau apa? Oke, masih yang sama errornya, install device error apalah itu. Nah, saya coba cek dulu. Saya curiganya sih karena sistemnya belum di wipe. Jadi akhirnya saya memutuskan buat coba ROM yang lain. Saya akan juga akan pakai Pixel Experience, tapi saya mau coba ini Cherries OS nih. Sebenarnya saya belum pernah pakai sebelumnya, tapi itu kita coba-coba aja lah. Saya bosen gitu kalau khusus untuk kalau gak Pixel Experience ya Lineage OS gitu, dua itu mulu gitu. Jadi saya mau coba ini custom ROM yang lain lah. Dan kebetulan ini juga udah include GApps, jadi gak perlu pasang GApps lagi. Oke, kita download sekarang dan nanti kita copy lagi. Oke, sekarang kita coba ini push filenya. Saya udah beres downloadnya, dan ini tuh jauh lebih cepat daripada MTP Durjana. Udah MTP sering error lagi, lemot lagi, bahkan apa itu ya satu file aja lemot, apalagi kalau yang banyak filenya. Wah, itu mah lama banget sih.
Itu sering ngebug lagi, sering stuck. MTP tuh bikin, ya selalu bikin emosi lah, beda sama ADB push. Kalau ADB push ini bisa ada itu cepet memaksimalkan ininya apa namanya tuh, bandwidth USB-nya, nggak kayak MTP. Kalau MTP tuh banyak ininya, banyak overheadnya, berat jadinya. Dan itu tuh yang beratnya itu bikin jadi lambat dan rajin error. Dan bukan gara-gara OS-nya ya, saya mau pakai Windows mau pakai Linux sama aja. MTP itu sama-sama ampas. Emang MTP-nya yang ampas, bukan OS-nya yang ampas sih. Kalau masalah MTP tuh, apapun OS-nya, MTP itu tetap ampas. Dan ternyata udah beres. Oke, langsung aja kita pindah ke HP-nya sekarang. Oke, kita coba pasang sekarang. Pasang ini ROM-nya, install. Kok hilang? Oh ya, tadi saya baru ingat saya sempat nge-wipe datanya. Makanya hilang ininya, filenya. Oke, kita coba apakah yang ini error. Oke, sekarang ini errornya error 1. Kalau error 1 nih, kebetulan kemarin pas saya pasang custom ROM di Xiaomi Mi 5 dapat error 1 juga. Dan penyebabnya itu karena recovery-nya. Jadi ini Cherries OS tuh ada apa itu, harus masang recovery bawaannya. Jadi saya bakal download recovery-nya, udah itu kita pasang. Recovery-nya ada di bawah sini nih, recovery. Kita harus pasang ini dulu. Oh, ternyata emang ini ADB sideload-nya agak jalan. Saya bingung ini yang enforce atau yang permisif ini. Yang permisif kayaknya. Kita pakai yang zip aja biar gampang kita flash pakai TWRP. Pakai TWRP yang sekarang maksudnya. Oke, ini udah. Kita push sekarang. ADB push. TWRP berapa? TWRP 3.6.2. Oke, itu ada itu apa itu TWRP buat Grand Prime. Jangan sampai nge-flash itu, gak bakal nyambung. 362. Mungkin kapan-kapan saya bikin video tentang custom ROM itu Grand Prime. Tapi sekarang kita fokus oprek Nokia 8 dulu. Tambahin slash SD card. Oke, ini udah benar. Kita Oke. Ini saya itu tadi dicabut ininya HP-nya. Kita colok lagi. Nah, udah. Oke, sekarang kita balik lagi ke HP-nya, kita install ininya zip-nya. Oke, ini lebih gampang nge-swipe ya, soalnya touchscreen-nya jalan, nggak kayak Xiaomi Mi 5 kemarin yang touchscreen-nya mati sebagian. Oke, ini kita installnya TWRP. Kalau udah, kita langsung reboot to recovery. Nanti masuk ke TWRP yang baru, kita flash lagi ROM-nya. Oke, ini prosesnya agak lama. Saya cut dulu aja. Oke, udah beres. Kita langsung ini reboot ke recovery. Ini nggak tahu, agak ngebug ini tuh, gak bisa di skip ininya. Oke, udah masuk lagi ke TWRP. Nah, ini udah versinya udah naik. Jadi yang sebelumnya versi 3.6.0, sekarang 3.6.2. Sekarang kita akan lah, filenya kok goib ya? Filenya kemana? Aduh, filenya hilang. Tadi pada udah saya copy ininya. Filenya kemana ini? Hilang. Tadi ada di sini loh. Oke, jadinya saya bakal copy lagi filenya. Oke, kita hapus lagi untuk yang kedua kalinya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kehapus abis ganti TWRP. Padahal saya gak ngejalanin itu, gak ngejalanin apa namanya itu buat kayak ngeformat data gitu. Tapi nanti saya lihat lagi lah footage-nya. Takutnya yang tadi script yang zip tadi itu malah ngehapus itu, ngehapus filenya. Tapi ini untungnya cepet sih pakai ADB push lah. Udah kayak langit dan bumi kalau dibandingkan MTP. Yang MTP itu malah bukan apa itu, bukan lemot lagi, malah kadang nggak bisa sama sekali. Oke, udah beres, kita akan langsung apa namanya itu, kita coba pasang. Kita cabut dulu USB-nya, kita install SD card. Nah, ini udah ada ininya, filenya. Kita pasang, semoga aja gak yang aneh-aneh lagi. Oke, ini error 7 lagi ternyata. Masih di ini device open. Oke, berarti ini kemungkinan apa namanya tuh, apapun custom ROM errornya sama. Oke, saya mulai agak curiga sama penyebabnya, dan masalahnya saya harus bisa nyolok flash disk. Oke, masih belum bisa kedetek. Tetap gak bisa kedetek flash disknya. Jadi saya pengen backup ini ya sistemnya. Kalau enggak ya berarti saya harus flash di virus lagi kalau ada apa-apa. Oke, jadi sekarang saya bakal coba yang agak-agak riskan ini.
Saya bakal coba nge-wipe ininya, nge-wipe sistemnya. Belum di mount kayaknya sistemnya. Yang vendor gak bisa di mount. Nah, nggak tahu kenapa. Yang sistem juga gak bisa, ini nggak bisa di nggak bisa di wipe. Saya coba ganti slot treble-nya ke slot B. Sebelumnya pakai slot A. Udah pindah, saya coba restart tadi. Tapi setiap ini di restart, dia datanya hilang. Itu yang jadi masalah, jadi saya harus nge-push lagi. Oke, sekarang kita coba. Oke, sama aja errornya walaupun udah ganti slot. Oke. Jadi akhirnya bisa nge-flash juga. Saya yang tadi sebelumnya itu saya coba Ceris OS 12, ternyata gak bisa. Nah, sekarang saya coba ini Ceris OS 13. Dia tuh beda ininya, kode name device-nya. Dia pakai NLA bukan NB1, yang sebelumnya tuh NB1. Dan sekarang udah gak error lagi. Saya pakai cara ADB sideload ini buat ngemasukinnya. Nah, itu pakai ADB sideload. Dan sekarang lagi proses ngemasukin filenya ke HP-nya. Katanya harus pakai recovery ini, nggak bisa pakai recovery lain. Semoga aja bener ini bisa nge-flash. Oh, nggak, sama aja ternyata. Masih di error yang sama ternyata, di error 7. Dari tadi saya coba terus nih. Ini HP masih stuck di sini, belum bisa booting OS. Jadi pas saya tanya ke grup Telegramnya, katanya saya disuruh coba antivirus versi yang lain, versi 2.0.2. ini reponya beda, ini yang bikinnya. Oke, kita akan coba antivirus dari repo ini, semoga aja lancar. Kita download dulu. Itu kita tunggu ini sampai tulisannya beres sih, nanti bakal diminta ini yes atau no. Nah, ini udah ada warningnya, jangan dicabut. Kita pilih yes. Ini tuh pencet F. Ini saya udah nyolok HP dengan kondisi di fast boot. Oke, udah mau mulai nih proses flashnya. Oke, sekarang bagian paling lama ini, bagian flash ininya, partisi sistemnya. Dan karena ini treble yang A/B, jadi 2 kali ini sistem yang A sama yang B yang di flashnya. Jadi tadi gagal bisa dibilang. Pas nge-flash yang sistem A ini katanya image-nya terlalu besar. Nah, itu saya coba flash manual sistem infonya, bisa yang vendornya sayangnya gagal sama no such partition. Jadi vendornya masih gak bisa di flash, dan sekarang malah sistemnya juga gak bisa. Saya coba pasang TWRP dulu, dan itu saya mau ngecek apakah partisinya bisa dipakai atau enggak. Sayangnya ternyata malah tambah parah. Sekarang gak cuman vendornya aja yang gak bisa di mount, sistemnya juga gak bisa. Berarti kayaknya perlu di ngejalanin fast boot flash itu. Cuma masalahnya yang vendor tuh gak bisa, karena katanya partisinya gak ada. Saya mulai auto surrender kayaknya. Kita coba revert aja ini ke stockroom. Ya udah aman, gak ada data penting. Bagian udah dihapus tadi juga. Oke, jangan dicabut, jangan sampai kesenggol. Oke. Yes. Ya udah, kita pencet F. HP-nya udah masuk ini fast boot. Oke, bentar nih balik ke stok, tapi kenapa ini boot A ininya? Harusnya udah gak ada AB lagi. Emang scriptnya kayak gitu. Bentar, saya coba cek ini scriptnya. Iya, ternyata. Jadi di scriptnya tuh emang ini namanya masih A sama B, cuman gak ada vendornya. Oke, sekarang lagi booting ke ini ROM bawaan ke Stockholm. Jadi kita tunggu aja ini apakah ganteng atau tidak. Oke, balik lagi ke ROM bawaan lagi. Jadi yang sukses tuh cuman UBL nya aja. Pas pasang antivirus ya gagal,
Bahkan udah coba 2 versi berbeda tetap gagal dah. Oke, jadi saya anggap video ini gagal. Oke, HP ini gagal dipasang kusum, malah balik lagi ke ini ROM bawaan. Tapi kabar baiknya sebenarnya ada 2 pilihan sih, bisa pakai antivirus atau pakai repartisi NLA. Mungkin kalau sempet saya coba pakai yang repartisi NLA. Soalnya ini yang antivirus nggak tahu gak jalan. Si vendornya itu gak mau ke flash itunya. Sayangnya, saya gagal untuk mengcustom ROM HP ini. Kendala yang saya dapatkan adalah saya gak bisa nge-flash partisi vendornya. Alhasil partisi vendornya gak bisa diakses dan saya gak bisa pasang custom ROM. Saya coba beberapa custom ROM dan malah error semua, gak ada yang bisa diinstal. Mungkin kalau ada waktu saya akan coba lagi, tapi untuk sekarang saya sudah topi malas dan saya balikin ke stok ROM. Untungnya pas dibalikin ke stok ROM berhasil, jadi HP ini nggak perlu nge-cosplay batu bata. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.